Seharusnya bisa. Oke, kita mulai lagi dengan lecture kita. Kemarin kita udah bahas introduction dan this maybe after Idul Fitri kita akan ada lecture, ada alumni kita yang lagi sekolah di Australia lagi liburan, mungkin saya akan organize bagaimana research and scholarship untuk student di kita. Jadi dia S1 langsung PhD di sana. Jadi S1-nya di sini, di Australia. Jadi kita coba arrange. Jadi nanti ada Q&A. Siapa tahu ada yang mau sekolah, this is good for you. Dan perlu diingat, kalian hidup di zaman global ya, it's borderless. Jangan berpikir hidup di Indonesia tok, apalagi hidup hanya Jember aja, world city. Jadi kalian harus pikir global. Sama dengan kalian play games online ya, you can play games in different countries. So zaman sekarang it's borderless, you can live wherever you like. Oke? Ini gak ada hubungannya dengan kabur aja dulu ya. Gak ada hubungannya. Jadi kita bahas ya. Ini PPT. Oh, kamu kasih PDF ya? Ada PPT-nya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Saya kopinya PDF. Ya, karena aku kopinya langsung. It was just one blink. I didn't get it. That's one blink. But we might remember for your life. But that's okay. Jadi topik kita nanti ada drug structure solubility, kita lagi dengan drug from natural sources, kemudian biological membrane. Dan nanti saya akan kasih satu section bagaimana penelitian kita di drug discovery. Dari from field to the bench to a paper sampai kita dapat senyawanya. Jadi kita dapat overall experience. Dan kita mulai dengan drug structure. HI. Oke, ini penting. I think some of you familiar with the Litgans. Litgan. Mata-matanya nyari yang gratisan. Litgan ya. Jadi kita biasa nyari PDF book dan sebagainya. Itu saya kenal dari 2000 awal 2010, sebelum 2010 kan. Dulu kan koleksi PDF book dan sebagainya. Ternyata nggak dibaca juga, cuma kan memberi ketenangan. Kadang you punya buku kan minimal tenang. Kalau besok ditanya bisa belajar. Bayangkan kalau you nggak punya buku, you are in trouble. Jadi buku kita udah coba beberapa buku Medchem ya, and this is the best menurut saya. Mudah dicerna bukan dimakan ya, jadi dicerna, dipahami. Oke, ini ada Garrett's Medical Chemistry and Introduction. You bisa cari, you bisa baca, dan mata kuliah kita merujuk ke sana silabusnya. Jadi kalau di luar negeri juga kalau kita kuliah rujukan bukunya apa, dia akan copy paste buku itu. Makanya kalau kita dulu dalam SD, SMP kan ada buku pelajaran ya. Kalian ada juga? Pelajaran. Saya udah lupa itu. Oke, ini silakan dibaca. Di copy lah.
Dan di saya ada rules ya. Kalian kalau ada problem, you can contact me, or we can have a discussion. Tapi biasanya tidak ada. Makanya saya berani loh. Dulu ada itu angkatan 2013. Habis itu terakhir 2017 kalau saya. Habis itu pandemi kan. Sekarang berada. Jadi I'm living in peace. My life is much easier. So everyone's really good at getting understanding. Oke. Nah, kita bicara molecular structure. Problemnya bagi student adalah takut dengan struktur molekul. Jadi itu ibaratnya sudah muncul kiamat. Masa gini, you belajar chemistry, farmasi, takut dengan molekul, itu doesn't make sense. Karena kalian semuanya berhubungan dengan molekul. Misalnya analisis kan nggak ada strukturnya Pak, saya kalau bilang. Dengan tahu struktur kita bisa mempredik bahwa ini bisa dideteksi dengan UV, ini bisa dideteksi dengan air, ini bisa dideteksi dengan misalnya NMR dan sebagainya. Kalau NMR itu semuanya bisa dideteksi. Dan di UV ada syaratnya, strukturnya harus ada ikatan rapatnya dan sebagainya. Itu penting. Kemudian strukturnya ini nggak reaktif, ini nggak kira bisa bikin reaksi kimia. Oh ini bisa reaktif, bisa ditetapkan kadarnya dengan sampai ini penting. Jadi jangan takut. Kalau takut kok kasihan ya, hidupnya tersiksa. Dan kalau kita balik, kita bicara struktur, pasti ada bentuk 3D-nya. Oke? Bentuk 3D-nya itu sama dengan kita ada melihat kunci lock and key. Pernah kan coba kunci beda waktu kecil, coba kunci itu kadang cocok, kadang tidak. Kemudian pas pernah sama. Got this konsep lock and key. Jadi obat itu harus fit. Meskipun nanti kita akan bahas ada satu obat yang bisa aksi kedua tempat yang bicara komponen. Oke? Makanya ketika ada konsep lock and key, beberapa feature dari struktur molekul itu penting, seperti stereochemistry, rigidity, flexibility. Stereochemistry itu tata ruangnya berkaitan dengan konformasinya, absolute configuration, jadi tata ruangnya. Jadi kalau kalian masih ingat orientasi atom dalam molekul ya, karena ada yang ini ke dalam, yang keluar, ini masuk ya. Jadi orientasi ini penting, karena sama dengan tata ruang, bukan konformasi manusia, orientasi penting kan kaki, kan enggak, kalau kaki kiri semua jalannya istiqlal. Banyak ada orientasi, dan ini penting berkaitan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan reseptor. Ingat, lock and key, jadi obat dan reseptor. Oke, kemudian rigid, kakunya. Kalau kaku berarti dia misalnya flat, dia tidak bergerak. Ada sisi di mana dia harus kaku supaya interaksi jalan. Jadi depends on interaction. Kemudian flexibility, bagaimana dia itu merubah konformasinya, mengadjust supaya dia itu bisa fit dengan reseptor. Logikanya ini, kalian kalau ke swalayan mau lebaran, beli baju nih, you coba baju kan nggak mungkin bisa. You sneaky bit, you move bit, kan butuh fleksibel kan. Jadi makanya flexibility penting. Jadi ada ini feature yang penting ada stereochemistry, rigidity, and flexibility. Contoh yang fatal, bukan fatal.
ironi. Ini adalah stereochemistry case tentang thalidomide tahun 1950 ya. 1950 was developed and released as sleeping pills and marketed as it racemate picture. These sleeping pills seperti itu. Ini dirilis terutama ini ibu-ibu yang parents go problem with the sleeping situation. Ketika mau next semester minum obat ini. The problem is the drugs affect the development, the fetal development, the festus. Jadi festusnya tidak normal, ada malformation. Coba nanti lihat sejarahnya, ada itu. Dan itu sejarah pentingnya stereochemistry. Ternyata masih rasmat ya. Ada R, ada S. Ya kan, ada Child, ada Tom Cikira sebenarnya. Orientasinya ada yang R, ada yang S. Rasmat berarti dicampur sama one-one ratio. Jadi cirinya rasmat adalah kalau diuji optis aktif, dia itu zero, sama dengan kayak kalian punya amplitude ya. Amplitude ada plus, ada minus. And then we got another ones. Kalau one-one ratio hasilnya adalah flat. Oke. Tapi kalau rasio lain ada excess pasti karena lebih banyak pasang. And the first versa. Oke, paham ya? Ada campuran rasmat. Nah, ternyata yang R itu sedatif yang dipakai buat sleeping pills. Sedatif ingat ya? Biasanya sedasi itu dipakai untuk misalnya anestesi. Misalnya untuk anestesi yang sedasi. Kemudian S thalidomide gives teratogenic side effect. Teratogen ya tahu ya, teratogenic itu yang mengganggu pertumbuhan fetus. Festus nama orang. Karena sebesar besarnya kalau festus, saya kira festus karena apa? Jadi ternyata side effect-nya itu ada di S saja. Cuma problemnya marketnya kan rasma. They just didn't care the beginning. Makanya ini menjadi cikal bakal semua obat ketika diuji, ketika ada cekiranya harus ditentukan orientasinya kemana, R atau S. That's it. That's the story behind. Ini pentingnya orientasi. Kemudian kalau kita harus scroll ya. Thalidomide kan toksik tadi ya, teratogen, spesifik toksik. Tapi ternyata ada, ini hanya story tambahan aja. Ternyata thalidomide akhirnya dikembangkan. Jadi meskipun problem, yang tidak problem terus dikembangkan. Ternyata dirubah menjadi obat anti kanker. Ini kita sebut sebagai terapi proporsi. Sama dengan kayak kemarin itu ada obat cacing dikembangkan sebagai obat COVID. Jadi kelebihan dari terapi proporsi adalah obat itu sudah beredar di pasar. Jadi ujinya sudah selesai. Jadi tinggal uji dan sini aja. Kalau dalam bahasa tradisional kita ada jamu udah uji lapangan kan. Jadi tinggal di pack aja jual tes.
Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat bahas tentang rigidity dan bagaimana konformasi. Oke, ini satu kasus acetylcholine. Nanti dicek lagi. Masih ingat simpatik parasimpatik gitu. Jadi saraf yang di bawah kesadaran kita, di bawah alam sadar, dan sesuatu yang kita bisa kontrol, yang simpatik. Dan ini penting. Bayangkan kalau jantung kita harus kontrol. You tidur, wah sama cepat. Enggak gitu juga kan, relaxing. Jadi ada sesuatu yang beyond. Nah ini cuma uniknya neurotransmitternya itu sama. Padahal konsep kita reseptor dan ligand adalah lock and key. Oke? Kok bisa? Padahal kalau reseptornya beda, otomatis kan beda. Nah ini kok bisa bersama? Ternyata ada istilahnya orientasi. Terus ini contohnya juga untuk bisa kita lagi. Ini dan ini dua hal yang beda. Nah, ini contohnya. Kita cek struktur itu ternyata kalau dia rigid dia nggak berubah konformasinya. Nanti kaitannya dengan acetylcholine. Jadi ciri khas dari struktur yang rigid adalah yang kaku atau molekul yang kaku. Ciri khasnya apa? Ditandai dengan adanya ikatan apa? Kita lihat di situ. Itu ada ikatan rangka yang diblok. Itu ada ikatan rangka. Itu ada SP. Kemudian ada juga siklik. Yaitu yang cyclopropyl. Jadi ada siklik. Ini ada ikatan rangka. Kalau ikatan rangka pastinya flat. Dan dia tidak bisa berputar. Jadi gini, ikatan rangka kan ada pi, elektron pi. Jadi dia nggak bisa mutar. Beda dengan sigma, dia bisa mutar. Jadi kalau mutar itu kalau di sini ada side chains-nya, dia bisa mutar. Oke, fleksibel. Jadi sigma fleksibel. Kalau ikatan pi, kan pi itu ada sigma di tengah, pi 2, jadi nggak bisa mutar, flat dia, nggak bisa. Oke, got it? Really simple. Nah, hitungan sama cepat. Oke, kita cek. Nah, dengan membuat molekul derivat dari acetylcholine dengan menambahkan siklik, akhirnya mendapatkan dua looks like acetylcholine looks like dengan orientasi yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat ada yang orientasinya ini U-shape dan ini seperti C, orientasinya beda. Jadi ini adalah sin, di sini anti. Kan ini bisa muter, wah, nggak bisa muter, ini nggak tahu. Kalau muter berarti ini akan ke sini, patah ini. Oke, gue lihat ya, bisa muter apa tidak? Kalau itu sigma semua Pak, bisa muter yoga juga. Ini kalau bisa muter ke sana ya, ini muter ke sana nih. Ini kan muter nih, melayok ya, nggak bisa. Oke, jangan ngeyel. Maksudnya harus punya imajinasi. Jadi kita punya orientasi yang ke sana dan ke sana. Ini menjadi dua buah molekul yang berbeda. Ingat,
R dan S itu dua buah molekul yang berbeda. Sama dengan ini, orientasi yang beda ini sudah menjadi dua molekul yang berbeda. Setelah dicek ternyata yang syn conformation dia nikotin, yang anti dia mustarin. Ya ini makanya jika bakalnya kenapa acetylcholine bisa menjadi neurotransmitter buat nikotin dan mustarin. Sangat. Oke, ini paling penting. Coba ditanyakan. Ditanyakan. Bisa semua. Very good. Jika bisa ya, ini kalau bisa ini berarti minimal D. Nah, menakutkan. Enggak. Kalian takut dapat nilai jelek ya? Iya. Kenapa? Tahu dimarahi papa mama ini? Enggak juga. Enggak lah. Kalau percaya, asal kamu supaya kamu kerjakan, semuanya nilainya akan baik. Dan problem itu kalau kamu nggak suka, sampai kiamat nggak bisa. Banyak harus suka molekul dulu ya. Ya tugas saya itu suka molekul. Sana cara di negara maju material itu berat. Samping itu di sini dinaikkan. Soal begitu kalian keluar itu tidak jeblek tahu ya. Jeblek itu shock itu loh. Karena saya juga pernah mengalami. Saya dulu kuliahnya S1 di Gajah Mada loh kan. Lumayan kan. Masuk biasa bisa Australia. Ini apa lagi? Jadi saya marah-marah dengan saya. Misalnya saya diajari proton aja. Terus itu, reaksi itu cuma diajari adisi. Sana enggak CN bond, CC bond, CU bond, kemudian Suzuki coupling. That's too much. Masa harus belajar. Banyak saya lihat buku ini bagus. Oke ya, balik lagi ya. Ingat, konformasi yang berbeda itu menjadikan dia molekul yang berbeda. Makanya satunya yang sin itu nikotin, satunya. Ini yang menjawab pada kita bisa tahu bahwa acetylcholine bisa digunakan kedua-duanya. Tahun berapa? Tahun 50-an kita masih nanam jagung, masih sibuk makan. Sampai sekarang masih sibuk makan. Oke ya. Nah, jadi dengan membuat rigid tadi kita melok konformasi, jadi kita bisa tahu. Makanya membuat rigid itu bisa kita gunakan untuk menentukan orientasi mana yang tepat. Kalau tidak kan dilepaskan dia orientasinya bisa kanan bisa kiri. Jadi kita bisa lock. Conformity restriction analog. Jadi kita bisa bikin analognya. Jadi kalau aslinya kan ini, aslinya ini. Tapi kalau kita lock, berarti kita bisa memiliki ya orientasi ini sama ini memiliki orientasi. Jadi makanya tujuan dibikin rigid itu supaya kita bisa menlock konformasi ini sama konformasi. Karena kalau tidak dibikin rigid, kaku kita nggak tahu yang mana. Okay, got it? Good idea? Excellent. Okay. Kemudian teknik ini kita bisa gunakan untuk struktur yang lain. Bisa kalau kita lihat ada histamin, tahu histamin obat apa? Alergi. Obat susah tidur juga ya. Ya kan kalau minum histamin ngantuk kan? Ngantuk, atau tidak, atau sudah kebal. Mau tidur minum histamin, mau bangun minum kafein, atau Hitler. Ya, betul loh. Hitler itu meninggal karena dia kalau bangun minumnya vitamin
tidurnya pakai sleeping pill. Makanya dia jeans. Loh, banyak sejarah. Kalian kalau lihat sejarah itu ada bagian farmasi, ada farmasi. Kayak sama dengan sejarah penjajahan, kalian tahu bahwa 95% obat malaria zaman dulu itu diproduksi di Kimia Farma. Makanya Dutch East Indies membantu Eropa menang perang. Bayangkan kalau nggak ada itu, Eropa malaria mati semua mereka. Gak ditembaki udah mati langsung. Jadi kita punya sejarah besar terkait dengan farmasi. Jadi kalau kita miskin, ya. Oke, yang ingat ya. Ingat, dengan menlock informasi kita bisa menentukan orientasi yang mana yang aktif. Cara membuat dia terlock dengan bulky subunit unsaturated, jelas kan unsaturated. Unsaturated itu kata tangka. Kemudian small ring system, ingat ring kan nggak bisa, cuma bisa meneyok, nggak bisa muter. Nah, bulky, contohnya ini ada ring. Ini kita melihat orientasi, kita mau ngetes, ini kan ada ikatan sigma di sini. Kan ini bisa muter. Ya kan? Ini kan N ke atas. Itu N ke atas. Ini kamu muter kan bisa gini. Ya kan? You and me? Yes. Alright, that's good. Nah, kalau dibikin siklik, dia nggak bisa meleyok aja. Kalau ini siklik ya, makanya di sini dibikin siklik, akhirnya dia nggak terputar di sini. Oke? Kalau muter di sini pun dia hanya muter di sini aja, daerah ini aja kan, nggak bisa di sini. Oke? Nah, kemudian kalau ini bulky, bulky kok bisa Pak? Ini misalnya CH3 ini ya, CH3 ya. Terus ini ada A di sini. Contohnya ini saya pas. Ini ada CH3. Kalau orientasi sana ya ada. Ini ada CH2. Jadi kalau ada bulky dia gitu. Terlock, mau muter di mana nggak bisa. Terlock, tidak bisa. Makanya bulky subunits mengakibatkan steric hindrance, hambatan. Sama dengan kayak sepeda ya, parkir sama sepeda yang ada ya, sayapnya. Hijau parkir ada susah. Sama dengan ini. Jadi steric hindrance mengakibatkan dia susah atau strict konformasi. Konformasinya terhalang. Itu tidak bisa. Oke, got it? Ini caranya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara lock structure, bisa jawab ya, bisa. Bisa. Clue ya. Sampai ganti bentuk. Tapi kalau keluarga udah ujian, nunggu mood, enggak gampang, pasti bisa. Jadi sama dengan ini juga dibikin cyclic ya, supaya terlock. Okay. Jadi seperti yang jelaskan tadi, kenapa kita melakukan ini? Kita ingin tahu konformasi mana yang paling aktif. Okay. Jadi kita bisa menentukan yang poten ini, yang kurang poten ini. Jadi dalam desain obat, akhirnya kita bisa lebih selektif. Kalau tidak, misalnya kan R
S kiralnya 1, berarti cuma ada 2 pilihan kan, R dan S. Tapi kalau kiralnya 2, ada RR, SS, RS, SR, ada 4. Kiralnya 3, banyak. Boros nanti. Oke, that's the idea. Belum lagi urusannya dengan toxic poisonous. Ini kalau pengen lihat projection-nya, projection movement, itu bisa lihat di sini. Kita bisa lihat orientasi. Jadi ada cis, ada sins, ada yang entire. Oke. Nah, ingat, stereoisomers berarti menjadi hal yang penting. Jadi obat, nanti kan ada ADMET ya. Nah, sekarang kita bahas aktivitas. Oke? Terutama aktivitas. Jadi ada konformer, isomers. Misalnya contohnya ini adalah chloroquine. Chloroquine adalah obat malaria. Oke? Ternyata R dan S-nya tidak ngaruh, sama-sama aktif, sama-sama poten. Ini contoh ya. Nah, kalau mau melihat cekiralnya bisa ya. Oh, kalau nggak bisa, dia akan sumber. Ya loh, ini yang mana cekiralnya? Pelajaran mau lupa. Ini enggak sih. Lupa. Nggak perlu lupa kan, kelihatan. Nggak perlu diingat kan. Just directly. Ciri khasnya adalah Semua terikat. C-nya dengan 4 atau berbeda. Jadi kalau udah ada C2, coret. Jadi ada C. That's it. That's simple as this. Kalau udah C2 nggak mungkin. Yang 3 apalah. Should be at least CH atau C. And then you check all the other. Oke? Terus ada lagi, contohnya ini, diethylstilbestrol, ini estrogen. Ini ada cis dan trans, double bond ya. Ada E dan Z. Ternyata ini ada aktif, aktivitasnya sama, cuma lebih rendah aktivitasnya. Jenis aktivitasnya sama. Tapi satu poten, satu tidak poten. Contohnya ini, yang E, but bigger, it's only 7% as active C. Jadi yang E ini cuma 7%. Kalian bisa bayangkan, ketika menemukan obat, diuji, bisa kita ignore isomersnya. Kita menemukan obat, diuji poten. Terus diproduksi. Setelah diproduksi, diuji coba lebih bisa begitu. Kok hasilnya soft? Aktivitasnya sudah rendah sekali. Bisa jadi yang kamu produksi itu adalah yang kebalikannya. Yang E. Jadi kalau kita misalnya pada waktu uji pertama pertemuannya poten. Kemudian di scale up, diuji ternyata poten. Ternyata kita di scale up isomer yang lain. Masalah. Ini baru aktivitas. Bayangkan kalau satunya toksik. Itu bisa ditutup. Jadi hati-hati. Banyak kita mau penelitian di obat itu agak rumit karena kita banyak regulasi. Lalu ada contoh lagi, sama-sama aktif tapi beda aktivitasnya. Satunya misalnya S, ketamine, as an anesthetic, whereas the R as a little anesthetic action, but this is psychotic agent. You bisa bayangkan kalau you inject ya, why is it the same ketamine? You don't care.
Jadi yang satunya anestesi, yang satunya psikotik. Tahu psikotik ya? Berbahaya kan? Jadi kelihatannya mungkin ada salah jalur. Satunya ke rumah sakit biasa, satunya ke rumah sakit jiwa. Jadi sudah dipisah jalurnya. Tapi hati-hati. Ini pentingnya. Kemudian aktif, satunya tidak aktif. Malah petaka juga kan? Bayangkan ini sudah desain, kemudian disintesis, ternyata keliru. Keliru ngeyel lagi. Oh udah benar, nggak saintis. Kemudian aktif tapi beda side effect. Ya, contohnya thalidomid. Sama-sama sentil. Tapi satunya teratogin, kan bahaya. Padahal secara struktur sama urutannya, cuma orientasinya beda. Makanya pentingnya stereoisomer di sini. Nah, itu masalah aktivitas. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini sahur semua ya? Sahur. Tapi kalau setengah 7 that's too early. 6:15, that's too early. We still like a half sleep. I don't know. Saya kalau di Australia ngajar, we start at 8:30. Jadi kalau begitu pulang ke Indonesia, ngajar jam 7. Udah kiamat musim. Seharusnya kan minum teh dulu. Jam 7 udah bekerja. Saya keluar malam jam 1. Ini masih ada orang loh. Ngapain mereka ya? Jam 1 malam misalnya ya, misalnya dari tren terus lewat kota, ada loh orang. Nah kalau di Australia jam 5 itu udah kayak jam 2 pagi kita loh, udah ada orang. Quiet, toko tutup semua. Di sini hidup lebih meriah. Orang nyari duit terus. Hebat. Betul, itu yang saya rasakan. Iya. Saya kan ke Jember tahun berapa? 23. Kalian mas baru lahir kan? Belum lahir? Astagfirullah. Kalian tahun berapa? Majority? 2005, 4. 2005. Ya. 4, 5, 6. Masih muda sekali. Still a baby. Jadi kalau saya ke Jember berapa? Setahun. Habis itu main ke Australia. Ada mengalahkan sudah berapa? 10 tahun lebih loh. Saya balik main ke Jerman. Yang menghentikan saya pandemi. Pandemi saya harus di sini. Sama ngajar anak-anak loh biar ada yang jadi peneliti. Jadi pengalaman saya kalau di Jerman lebih parah lagi. Jadi waktu saya puasa kan summer tuh. Maghrib itu jam 9.40. Subuh jam 2.25. Dia habis sholat, makan, tarawih, habis itu tidur sebentar, sahur itu bisa. Tapi oke lah, survive. Jadi teman saya sampai, kamu serius bisa? Ya, as you can see, I'm still alive. Tapi pada waktu di Australia itu pas winter, jadi jam subuh itu jam 6:15 masih gelap, jadi enak, really good. Sekarang summer nih, jadi yang sekolah di Australia, hidup di Australia sekarang itu puasanya lebih panjang. Jadi bersyukur Indonesia loh, stable. Iya kan? Ya, enak loh. Itu pengalaman juga. Jadi, nah, oke, ya kita lanjutkan.
kita berhubungan dengan aktivitas tadi. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan ADME? Jadi absorption, distribution, metabolism, excretion. Dosis itu udah tadi kaitannya dengan aktivitas. Ini kayak absorption. Ini dilihat case by case. Contohnya di norgestrol. Oke. Jadi yang manis ada plus. Oke. Yang manis ini dilihat dari optical rotation. Tidak semuanya minus itu S, tidak semua yang plus itu R ya. Karena alatnya berbeda, caranya berbeda. Oke? Yang minus absorpsinya lebih cepat dibanding yang plus. Ini kasus ya, case by case. Ini adalah contoh. Apakah semuanya absorpsinya berbeda? Enggak. Jadi kalau absorpsi ya tinggal dilihat dari obat, sama dengan kayak kasus L-dopa lebih mudah diabsorpsi dibanding yang D-dopa, levodextro. L minus D plus, sama ya kalau ini. Kalau lihatnya absorpsinya cepat dan tidak, bagaimana? Kita bisa cek di bioavailability. Kalau kalian di farmasi kan ada apa namanya? Apa mata kuliahnya? Kayak farmakokinetik tapi farmasi. Biofarmaseutika. Iya, itu menarik loh. Kalian harus, karena itu senjatanya melawan dokter. Yang kalian tarik. Sama dengan ini program ada misalnya. Dan ingat ya, hal ini penting, nanti kalian lanjut dosis dan sebagainya. Okay. Contoh lain, sekarang distribution bagaimana? In general, cell chemistry has less influence on transport. Kalau kita bicara transport, ya transport itu, kalau kalian bicara biofarmaseutika, obat kan terabsorpsi ya. Itu dia keluyuran, tahu keluyuran bahasa Jawa, lidah terbang, apa bahasa Indonesia? The distribution itu kan tidak ada carrier-nya, protein. Jadi obat kan harus nempel protein. Makanya darah kan isinya ada plateletnya, ada protein dan sebagainya kan. Itu carrier. Jadi makanya nanti interaksinya, distribusinya juga terkait dengan bagaimana dia berinteraksi dengan protein. Oke? Itu di farmakokinetik. Jadi contoh ada case ya. Propanol preferentially binds to human albumins as such a prefers salvage to protein. Kemudian metabolismenya, ingat metabolisme kadang kan enzymatic base berdasarkan enzim. Enzim itu ada yang apa ya, sterogen. Jadi orientasi untuk hasilnya apa ya, orang istilahnya ada stereocenternya spesifik kan. Misal kita ada enzim kayak alfa, contoh yang umum ada alfa glukosidase yang ada di hati kita, liver ya, bukan hati liver. Dia akan mencerna apa? Kalian ingat metabolisme karbohidrat dipotong-potong menjadi gula. Karbohidratnya karena enzimnya alfa, berarti karbohidratnya harus alfa. Kalau karbohidratnya beta, tidak bisa dipotong. Makanya kalau tepung kita, amilum kita isinya beta, tidak akan pernah menjadi gula. Iya kan? Jadi itulah yang dipakai di Cina untuk mengurangi warganya diabetes, gemuk dan sebagainya. Warganya dikasih makanan tepung beta.
Di kita ada produksi itu. Beras apa? Beras yang dari porang tuh. Beras. Itu kan tepungnya beda. Jadi you makan gak jadi gula. Jadi kenyang saja. Jadi makanya enzimatik itu kadang dia sederhana. Jadi contohnya ini. S buat parin produknya ini. R produknya ini beda. Jadi ada istilah stereoselektif. Beda dengan distribution tidak begitu ngarah. Tapi kalau metabolis ya ngarah. Oke. Ini contoh juga dengan excretion. Kalau lihat T setengah apa artinya? Paruh. Nah kalau belajar waktu paruh, yang paling utama itu apa? Terkait dengan apa? Apa? Order reaksi terus. Yang paling berguna dalam pemberian obat apa ya? Kalian minum kalau ini maksudnya therapeutic index ya? Kan bisa therapeutic index tuh. Therapeutic index bukan toxic index. Ya jedanya kalau lebar kan oke. Kalau itu overshooting orangnya pindah halam. Kan minum obat pertama kan nggak mungkin obat ini mah langsung naik ini kan nggak ada tubuh manusia. Doesn't work that way. Oke, semuanya pasti. Oke. Sebelum turun minum lagi dia. Makanya kita kenal ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali. Kalau kalian ujian farmaset ya, ST ini 1 atau 2 ya. Nah resepnya, kan kalau ujian pakai resep asli. Kalau farmaset resepnya jelas resepnya. Kalau satu waktu di ujian kadang resepnya ngambil dari dokter. Jadi kita lebih ke tebak-tebak. Jadi you bisa bayangkan, dan itu ujian loh. Jadi kalau ujian farmasi itu neraka. Ini ST berapa? 1, 2 kayak 3 kayak 2. Dan itu kan salah langkah nilainya kan berubah total dosis ya. Ya. Makanya kalian coba cek bagaimana resep di negara maju. Tidak ada resep pakai kertas, semuanya print. Jadi paracetamol itu misalnya bedanya cuma dia tulisannya pakai misalnya Times New Romance atau enggak yang lain. Jadi enggak yang tebak-tebak, jadi betul. Jadi kita jelas karena teknologi informasi kita bisa ke pasien datanya, misal kita UMC nih, terus dirujuk ke Subandi, itu datanya udah transfer semua. Jadi udah database-nya bagus. Ya kita mengarah sang seharusnya. Ini kadang kalau resep kan gitu, tebak-tebak ini paracetamol, P-nya aja, kan asli belakangnya tebak-tebak tuh. Bayangkan kalau salah. Oke, that's the problem. Gimana saya nggak jadi apoteker ya, pensiunan. Saya yang real saja lah, yang saya itu nggak terlalu hektik lah. Headache, that's no good. Nah kita lihat, ternyata yang S dan R itu waktu paruhnya beda. Bayangkan kalau ini keliru ini. Misalnya kita asumsinya sama-sama aktivitasnya. Jadi kalau ini harus minum berapa? Bisa 4 kali. Kalau ini bisa cuma 2 kali. Kalau terapi indeksnya lebar, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sama toksisitasnya dekat, bahaya. Nah kalian kadang kalau lihat obat itu dia juga toksisitasnya berapa dosisnya. Itu penting loh. Itu misalnya kalau ada tetangga hobinya minum paracetamol, kan bisa dia pusing minum 1.
masih bisa. Mungkin kalau minum 5 mungkin nggak bisa. That's Iya, masyarakat perasaan makanya edukasi itu penting. nyawanya. Jadi kalian, makanya kadang kan percaya saya, kalau masyarakat waktu KKN, kalian cobalah jelaskan terapi obat, penggunaan obat yang make sense itu penting sekali. Kita menghindari misalnya resisten antibiotik, kita menghindari pertengkaran orang. Kan pasti ada juga yang isu misalnya kalau makan buah bisa tipes, bisa ada juga. Tipes itu karena kotor. Hati-hati. Apalagi di Jember. Jember itu kalau tanah diambil, sambelnya TV-nya TV tanah kita. Memang tempatnya itu. Jadi hati-hati. Tipes kita banyak. Tipes, TBC, sampai di region nasional. Problemnya. Jadi hati-hati. Saya nggak nakut-nakuti. Cuma kan kita sekolah di farmasi means we use our logic to counter this thing. Oke? Jadi balik lagi ya. Jadi kemarin kan kita bahas farmakokinetik. Nah, this one too. Jadi math camp we can discuss mostly everything. Oke? Kemudian next masih stressing juga. Modest terus selectivity ada klorokin, bidonol, vitamin. Jadi nggak ada karomnya. Oke? Nah, kita sudah wrap up potensi stereochemistry hubungannya dengan activity kemudian aspek. Kita sudah selesai dan kita akan masuk ke dunia baru, solubility. Nah, saya nggak tahu solubility mau diapain juga. Tapi intinya begini, obat itu dia harus soluble di air, dia harus soluble di lipid, harus kedua-duanya. Makanya tidak ada obat itu ekstremis, polar banget, nggak bisa. Terlalu less polar banget, nggak bisa. Kenapa? Kita lihat tubuh kita isinya mostly water, air. Reseptor tempatnya di sel, membran. Obat harus tembus membran. Oke, membran isinya ada lipid, fosfolipid. Belum lagi ada kolesterolnya misalnya. Nah, berarti obat dia harus larut air, dia harus bisa nutrisi. Dan repotnya lagi di dalam tubuh kita itu adalah ada pH juga, ada pH. Ingat, obat itu pasti bersifat either basa lemah atau asam lemah. Tidak ada obat basa kuat, tidak ada obat asam kuat. Tidak ada obat hidroklorik acid. Minum buyar. Sama basa kuat kayak sodium hydroxide. Kelihatannya kristal ya. Bisa jadi pendant, tahu pendant? Pendant? Leontin tuh. Wah, it looks shiny, wah, it looks good. Jadi jangan di situ, jangan coba-coba ya. Karena dia akan melarutkan kulit. Jadi hati-hati. Tahu gunanya basa sebagai untuk reaksi penyambunan. Nah, itu kan banyak minyaknya nih. Juga ketemu basa jadi reaksi penyambunan. Sama dengan acid berarti pembakaran. Masa ada penyiraman air keras dan sebagainya. That's horrible. It's crazy. Makanya regulasi ini penting. Nah, jadi problem itu bisa dijual bebas itu kan doesn't make sense. Orang bukan lembaga kayak kampus kan ada lembaga. Bisa beli HCl, oh that's amazing. Jadi kita emang nggak ada regulasi, makanya hati-hati juga. Oke, nah kita harus punya obat itu mempunyai kemampuan larut di air.
Dan kita bicara asam dan basa. Ingat, obat itu asam lemah atau basa lemah. Ketika asam, obat asam, molekul asam di dalam basa, dia akan terionkan atau tidak terionkan. Akan terionkan. Tapi kalau dia dalam asam, dia akan dalam bentuk molekulnya, tidak terionkan. Paham ya? Jadi kalau jadi kalau obat asam lemah dalam kondisi basah dia akan terionkan. Tapi dalam kondisi asam dia tidak terionkan. Dampaknya properti yang kita kejar, kalau dia unionized, keuntungannya apa? Berkaitan dengan distribusi. Dia tidak menembus membran. Membran less polar. Less polar itu suka ion atau lebih suka yang tidak terionkan. Tidak terionkan. Oke? Kondisi terionkan dia solubilitinya tinggi. Ya obat gitu. Makanya kalau kita lihat gini, ada weak acid. Kalau dalam storm kan asam. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa musim ujian, transferan agak telat, agak gimana, itu asamnya naik semua. Itu kalau di tes lakus itu udah tes semua. Oke, berarti obat itu akan dalam bentuk ion ionized dalam bentuk molekulnya. Jadi absorpsinya akan bagus. Oke, got it? Dan ini vice versa ya. Terus sekarang masih ingat di gastrointestinal ada xenolime, kan pH-nya kan naik ya? Ya, 7, 8, tapi nggak kira ada 14, nggak ada 14. 14-an, amonia aja 10. Nah, makanya ionized is transfer dan ini kebalikan ya. Jadi nanti kalau ada obat yang basa lemah bagaimana? Kebalikannya. Makanya nanti kalian juga berkaitan dengan obat itu mudah terserap di mana? Di lambung atau dalam saluran usus dan sebagainya. Properti ini yang penting. Oke, asam, basa, lemah. Ini kalau kita bicara lewat gastrointestinal, ini beda lagi kalau udah sistem ya, beda lagi. Karena nanti di sistem juga dosis juga lain. Jadi dosis yang dimakan sama dosis yang diberikan beda.
lihat dari bioavailability-nya kan. Nanti dicek di farmakokinetik ada, sangat banget. Kita bisa menentukan dosis dan sebagainya ada di kuliah praktikum. Makanya pada waktu praktikum diperhatikan betul. Apalagi nanti kaitannya dengan dose respon dan sebagainya, itu penting. Oke? Very good. Solution, nah ini farmasi fisik, konsep solution ya, larutan. Ketika senyawa itu tersolvasi, pelarut kita adalah banyakkan air. Nah, tubuh kita kan air. Berarti struktur molekul sisi polarnya dia akan berinteraksi dengan misalnya air. Jadi sisi polarnya ini akan berpengaruh pada kelarutan. Apakah penting? Penting. Kalau gak larut, gimana mau terabsorpsi? Makanya ada beberapa modifikasi. Nanti kita bahas. Bisa kalian modifikasi dengan pembentukan air Anda. Masih baru separuh. Buat yang sedang 8.13. 15. Oh, sebentar lagi ya. Masih ada minggu depan. Terus nanti waktu kuliah tambahannya, kuliah tamunya komting kita agree ya. Mungkin kita pakai aula. Jadi ABC jadi satu. Terus Sabtu ya. Sabtu lah. Malah Sabtu ngapain lah? Nggak ada, keluarga juga nggak ada. Situ lah. Cocok. Apa ini? Ada acara keluarga? Nggak usah. Kita organize silakan. Don't worry, organize that all. Oke? Kita balik lagi. What solvability important? Terus ada fenomena ketika solubility itu penting, terutama berkaitan dengan absorpsi atau enggak bagaimana dia itu terekspresinya, bagaimana mudah tidak. Ini contohnya ini ada sulfa, obat-obat sulfa methoxazole, antibakteri, biasanya untuk saluran kemih. Ini kelarutannya rendah. Kurang air menjadi kristal. Kalau kristalnya ada di ginjal, tempat ekskresinya di ginjal. Nah, that's the problem. Makanya istilah kalau minum obat sulfa, minum air banyak. Bukan berarti minum 1 galon misalnya. Minum really. Nah, sudah pada dosis. Semuanya itu pada hakikatnya semuanya adalah poison. Hanya dosis yang membedakan antara yang toksik dan non toksik. Air bilang kan nggak toksik. Tapi kalau minum 1 galon bisa di dalam juga. Jadi cukupnya begitu. Oke? Nah, ada keadaan di mana solubility itu tidak penting, malah yang dipentingkan yang insoluble. Ketika kita ingin obat itu stay in the gastrointestine, karena kita mau melawan misalnya parasit yang ada di saluran usus. Kenapa harus diserap? Biar dia stay there. Misalnya cacing. Jadi obatnya akhirnya tidak larut, lebih dibutuhkan. Kan pernah minum obat cacing? Cacing itu cerdas. Ini perempuan. Ini kerja bareng teman diskusi dulu di teleskop. Ini agak lain. Ini discovery dengan cacing. Discovery. Nanti inflamasi. Cacing. Tahu yang hookworm? Tahu hook ya?
yang itu ya, sparrow dan punya tangannya baja laut itu ikan, dia punya nempel. Reaksi tubuh ketika ada luka, ada trauma apa? Kalian belajar inflamasi kan? Nah, inflamasi ceritanya ada panas, ada luka, ada respon, udah ada migration requisite, lawan. Supaya tidak ada perlawanan, cacingnya itu mengeluarkan anti-inflamasi. Akhirnya sama teman ini kita diskusi itu, protein yang dikeluarkan oleh cacing itu kita ekstrak, kita sequence, jadilah obat anti-inflamasi. Jadi dengan melihat fenomena alam kita bisa menemukan obat. Sama dengan kayak nyamuk, kalian kan suka nyamuk. Pernah digigit nyamuk kan? Pernah nggak melihat nyamuk itu seumur hidup? Pasti pernah kan? Karena ngapain juga lihat semua. Cuma kalau dilihat ya, darah itu pernah luka kan? Luka kepotong, begitu darah keluar ngapain darah? Apa ngocor terus? Enggak kan? Berhenti kan? Membeku karena ada pembukaan darah, agen pembukaan darah. Kalau darah itu disedot, kalau darahnya beku kan nggak bisa disedot. Nyamuk itu mengeluarkan kayak warfarin supaya tidak membeku. Nyamuk cerdas juga loh. Kelihatannya nggak ada otaknya loh. Cerdas ya. Dari situ kita bisa melihat protein apa, atau dia men-trigger di tubuh kita mengeluarkan warfarin tak. Jadi dengan melihat fenomena alam kita bisa melakukan drug discovery. Nanti jangan pulang terus lihat nyamuk ada warfarinnya, ya gitu juga ya. Dan itu loh, bayangkan kalau nyamuk itu gini ya langsung beku kan bisa sedot ya, iya kan? Sama dengan cacing tadi. Jadi kadang musuh kita bisa gunakan untuk drug discovery. Unik ya, that's the thing. Nah, banyak saya suka medcamp itu karena itu kita bisa explore beberapa sel. Kata saya seneng banget. Jadi happy aja. I don't see it as a problem, I see it as a challenge. Jadi kalau gini loh mindset ya. Jadi kalau you melihat kuliah ini masalah, you just create your own problem. Ya, you create a problem on top of problem. That's a double problem. Tapi kalau you think this is a challenge, you will sneak in it. Jadi that's the thing. Jadi mindset aja. Okay, last one. So, jadi water activity importance. Jadi kadang gini, kalau dia itu reaktif dengan air, tadi kan solubility kita butuhkan untuk naikkan. Insolubility kita butuhkan karena memang stay di gastric intestine. Kemudian ini kalau reaktiviti bagaimana? Ketika obatnya itu reaktif dan prodol, tahu prodol ya? Pecah. Ini bahasa Klaten, saya dari Klaten, jadi prodol, jadi pecah. Jadinya tidak aktif. Tetapi ada biar potong, itu yang dicari potongan. Misalnya, contoh. Oh, nggak ada di sini. Bisa gini. Obat dia prodrug, nanti ada di prodrugs. Begitu dipotong di tubuh menjadi obatnya. Nah, kita itu sebagai prodrug. Jadi menggunakan reaksi yang kayak gitu. Oke. Kalau ini contoh lain ya, linokain, bayangkan linokain ditulis dari metilamin. Kan segala aktif sama dengan kayak kita aspirin. Karena kan kita aspirin, Pak. Aspirin dihasilkan dari asam salisilat dan alkohol. Oke? Lupa nggak? Saya juga lupa. Enggak. Aspirin adalah obat
NSAID, inflamasi yang non-steroid. Oke, aspirin bisa terhidrolisis, menjadi asam salsilat. Asam salsilat salah satu cirinya yang berbahaya adalah iritan. Problemnya itu kalau punya lambung ya, lambung kan di sini ada mucus ya, mukosa. Kalau dilewati salsilatnya, mukosa hilang, di bawahnya mukosa ada kapiler. Kapiler itu banyak darah, terus jadi lanjut buka alam. Makanya aspirin kan dilarang bagi yang buka alam. That's the trouble. Bleeding berbahaya. Makanya hidrolisis itu ketika obatnya menjadi senyawa yang tidak bagus, diberikan, rusak, itu berbahaya juga. Makanya stabilitas atau reaktivitas hubungannya itu penting. Makanya artinya aspirin dilarang buat yang that's the story. Karena udah dari salisilik acid kan topical, bahaya. Dulu ya diminum aja, zaman dulu ya, kalau sekarang tidak. Oke ya, oke. Buat solubility ya, balik lagi. Solubility itu terkait dengan size and nature of carbon hydrogen skeleton. Jadi semakin banyak karbon, semakin kurang larut dalam air. Kalau misalnya metanol larut dalam air nggak? Pernah nggak nyampur metanol dengan air? Spiritus dengan air pernah nyampur? Belum pernah. Kalian sudah nggak ada bunganya, masih dilihat. Iseng nggak pernah. Metanol cair dengan air. Bisa nggak? Jadi metanol bisa campur dengan air, etanol bisa, propanol bisa, butanol tidak bisa. Itu karbonnya kan naik dari 1, 2, 3, 4. Jadi semakin banyak rantai karbonnya, solubilitas akan tinggi. Kemudian semakin banyak grup polarnya, solubilitasnya. Grup polar misalnya ada OH, alkohol, ada NH, ada acid, carboxylic acid. Kemudian kalau ada aromatik, ada halida, itu akan menurunkan sumber masuk grup garis bawah. Untuk menaikkan kelarutan, hal yang penting banyak dilakukan adalah membuat garam. Dan garam mudah larut dalam air atau tidak? Pernah nggak melarutkan garam dalam air? Pernah. Pernah mas? Pernah ya? Pernah hidup di dapur kan? Selama 20 tahun kan pernah di dapur gitu. Coba-coba aja. Jadi salah satunya adalah pembentukan garam. Nah, kalian lihat vitamin B, vitamin B. Kan kalau dia di labelnya ada titik HCl. Pernah nggak iseng sekali-kali? Oh ini isinya apa? Oh dia HCl. Kan vitamin B kan ciri khasnya susah larut. Susah larut, bikin lambung, asam lambung naik dan sebagainya. Jadi dengan pembentukan garam hasil menaikkan kelarutan. Wah ini kok hasil pak? Gimana? Bisa mati? Enggak juga kan? Cuma 1 molekul reaktif. Jadi beda dengan kalau 1 liter. Jadi kadang kan sama. Kadang kan orang kan lihat istilahnya kan sudah apa ya? Misalnya kalian bilang istilahnya misalnya dihydrogen oxide, H2O, kesannya kan kayak mematikan, padahal kan H2O, kadang kan hoax itu kan dipakai.
Makanya kalian sebagai saintis kan bisa mengalter, itu penting. Oke, jadi beberapa di sini juga ada, oke, itu contohnya data acid. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau kita puasa, kalian kuliah sampai jam berapa? Jam 1. Satu. Habis itu praktikum. Jam sini praktek. Oh, jam terakhir kuliah sampai jam berapa? Hari ini jam Enggak, 1. maksudnya kalau jam puasa, paling akhir biasanya kan 4 ya, paling normal kan jam 14:20. Wow, that's really good. Enak. Ya, berarti ada pertanyaan? Biko ada problem? Misalnya nggak terikut dan sebagainya, kita akan solusinya. Jadi nanti bisa didengar sama komite itu. Jadi make sure all recorded. And if you have any questions, just let me know. We can have a discussion with me. That's all. Kalau